A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi masih diizinkan oleh Allah untuk kembali hadir di hadapan para sedulur semua dimanapun berada. Dan tidak lupa salam salawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam, Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah para sedulur, kami pada kesempatan kali ini kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya, ingin mengangkat satu konten yang sedang hangat-hangatnya ya. Hangat sudah 2 tahun yang lalu sebenarnya. Banyak sekali para ulama, para dai yang ada di YouTube, yang di media sosial khususnya, yang menyampaikan tentang kehadirannya Imam Mahdi, yang menyampaikan tentang kabar kedatangannya Imam Mahdi. Jadi banyak sekali pembahasan-pembahasan yang berita-berita tentang kedatangan Imam Mahdi. Sepengetahuan saya secara pribadi dan tim Padepokan Cahaya Siliwangi, memang Imam Mahdi itu akan hadir pada akhir zaman. Ya, itu sudah diketahui oleh semua umat Islam, ya bahkan mungkin di luar umat Islam pun paham bahwa Imam Mahdi itu akan muncul di akhir zaman. Kenapa kami ingin mengangkat tema itu? Karena disebutkan dalam satu hadis bahwa sebelum kemunculannya Imam Mahdi yang asli ya, sebelum munculnya Imam Mahdi yang asli, yang memang benar-benar amanah yang diutus langsung oleh Allah, itu akan banyak bermunculan Imam Mahdi palsu, Imam Mahdi yang diangkat berdasarkan pengakuannya sendiri, walaupun mereka beralibi dan berdalih bahwa pengangkatan mereka karena satu petunjuk, karena satu ada yang dari mimpi, ada yang dari jamaahnya, berbagai macam proses pengangkatan Imam Mahdi tersebut. Nanti kita akan coba berdialog dengan salah satu gaib yang memahami tentang persoalan ini. Jadi sebenarnya bagaimana proses Imam Mahdi sendiri itu hadir gitu. Sementara sebelum kehadiran ataupun kemunculan Imam Mahdi itu sendiri akan banyak sekali hal-hal yang terjadi yang menjadi ciri-ciri kedatangannya. Dan termasuk tadi munculnya Imam Mahdi atau orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, entah itu oleh pengikutnya diakui sebagai Imam Mahdi, entah oleh orang-orang tertentu yang mengangkatnya sebagai Imam Mahdi, ataupun orang-orang yang mengangkat secara langsung dirinya bahwa saya Imam Mahdi. Itu juga adalah salah satu dari ciri kehadiran atau akan munculnya Imam Mahdi yang asli. Ini fenomena yang luar biasa ya, dan sering sekali, sudah banyak yang saya lihat sendiri di media sosial, sudah hampir ada 3, 4. Ini yang real ini yang udah jelas-jelas real bahwa mereka itu menjadi Imam Mahdi dengan berbagai proses tadi yang seperti saya sebutkan tadi. Dan kita akan membahas salah satunya. Jadi ada salah satu orang torekoh, saya tidak akan menyebutkan inisial di sini ya, kita akan masing-masing paham aja. Mudah-mudahan para sedulur, para penonton semua bisa tahu arahnya, tapi saya tidak akan menyebutkannya karena etika kita menyampaikan sesuatu itu ya, kita tidak usah harus menunjuk. Kita hanya akan membahas tentang karakter kejadian, nanti penonton sendiri yang akan menilai dan mengambil keputusan apakah benar atau tidaknya. Jadi ada satu tokoh spiritual, tokoh torekoh yang sampai sudah terang-terangan mengangkat seseorang bahwa dia adalah Imam Mahdi.
dan yang tidak mau mengikuti dia adalah pengikutnya Dajjal. Ini kan sudah sangat jelas sekali memisahkan dua kelompok. Yang satu, kalau orang itu mengikuti si tokoh A ini, dia adalah pengikut Imam Mahdi. Dan bagi yang tidak mengikuti tokoh A tadi, dia otomatis sudah diklaim atau sudah diputuskan oleh si tokoh ini sebagai pengikutnya Dajjal. Ini kan satu hal yang sudah sangat terbuka sekali ya. Artinya, apakah benar sih proses pengangkatan Imam Mahdi itu lewat oleh satu tokoh toreko seperti itu? Nanti kita akan coba hadirkan salah satu goib yang memang menguasai materi ini, yang kita akan coba gali sebanyak mungkin. Sebenarnya seperti apa proses Imam Mahdi itu sendiri, dan apakah memang orang si tokoh A yang tadi ditunjuk oleh ahli torekoh, salah satu orang torekoh di Indonesia itu yang mengangkat si tokoh A ini sebagai Imam Mahdi, apakah benar orang ini Imam Mahdi, dan apalagi dia sendiri memposisikan diri sebagai mursyid torekoh, dan apakah dia sendiri, apakah benar dia sebagai seorang mursyid torekoh. Nanti kita akan proses mediumisasi, kita akan undang salah satu tokoh goib yang sudah muslim, yang memang menjadi bagian dari salah satu goib yang sudah memahami betul-betul tentang perjalanan Imam Mahdi itu sendiri, yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya. Dan sebelum kami melakukan proses mediumisasi, seperti biasa kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya atas dukungannya selama ini, sehingga channel Padepokan Cahaya Siliwangi bisa terus eksis di dunia media sosial, bisa mewarnai sebagai salah satu pilihan atau referensi untuk menggali hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan pun memiliki manfaat dan hikmah. Apabila ada penonton-penonton yang memang kurang suka dengan tontonan-tontonan yang kami hadirkan, kami mohon maaf karena kami tidak bisa membuat semua orang itu menyukai kami sendiri. Jadi itu hak asasi panjenengan semuanya, silahkan ya. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh salah satu mediator tim Padepokan Cahaya Siliwangi dengan Pak Iyas Dirgantara. Mudah-mudahan para penonton ingat ya, dengan Pak Iyas Dirgantara ini sosoknya yang paling kalem dan ganteng. Siapa ya? Kita mulai proses mediumisasinya. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan menjauhkan halangan-halangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nucahin Nirwana, saya protek tubuh mediator ini dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk, untuk mengganggu, menyusup, untuk menggagalkan acara ini, maka otomatis semua yang terpental ke neraka jahanam. Allah radius 100 meter dari tempat kami melakukan syuting, 100 meter, radius 100 meter, lingkaran 100 meter. Semua jin iblis siluman fasik semuanya terpental, dan yang terlanjur berada di lingkaran 100 meter maka otomatis dipaksa untuk keluar. Allah terpagar goib. Allah tidak bisa ditembus. Hanya yang saya izinkan, hanya yang saya tarik yang bisa menguasai tubuh mediator. Dibersihkan dulu dari goib-goib yang ada dalam tubuhnya. Allah dinetralkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya mohon dihadirkan salah satu goib yang sudah menjadi muslim, pengikut Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, yang memahami persoalan banyaknya kasus orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani, saya mohon hadir. Allah masuk dalam tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Semakin sinkron energinya, sinkron dengan tubuh mediator. Allah silahkan saya izinkan untuk menguasai tubuh mediator.
Kalau benar-benar Anda goib yang saya maksud. Apabila bukan yang saya maksud, maka otomatis akan hancur lebur Allah. Sinkron, energinya menjadi sinkron, menjadi nyaman dalam tubuh mediator. Otomatis kita suaranya tersambung. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah panjenengan itu sudah muslim? Sudah. Sesuai dengan muslimnya kami di sini. Betul. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu supaya para penonton dimanapun berada juga paham, silakan panjenengan perkenalkan diri dulu. Siapakah panjenengan? Pamanah rasa, Ki Pamanah rasa. Ki Pamanah Rasa. Iya, Rama Prabu Siliwangi. iya, Benar ini? benar. Subhanallah. Rama Prabu nggak kenal sama saya? Lihatlah saya. Subhanallah. Para sedulur. Alhamdulillah. Subhanallah. Salam Rama. Subhanallah. Tapi mohon maaf Rama ya, karena kan apa yang akan kita bahas ini memang termasuk bahasan yang sangat sensitif dan banyak penyusup yang berusaha untuk ikut bicara sesuai dengan amanat guru kami, beliau juga guru kita semua. Saya harus memprotek dulu ya Rama ya. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahya Nirwana, apabila yang hadir ini bukan sesuai dengan yang diakuinya, maka otomatis cahaya dalam tangan saya akan menghancurkannya apabila Allah Sallallahu. Alhamdulillah, mohon maaf Rama, kami hanya menjalankan prosedur yang harus kami jalankan. Alhamdulillah sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Rama Prabu. Padahal saya tahu sendiri bahwa Rama Prabu dalam satu kondisi yang sedang sibuk, saya yakin. Alhamdulillah. Merupakan satu kehormatan bagi saya, sehingga sangat terharu bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Jadi begini Rama, saya sudah terbiasa memanggil beliau itu Rama Prabu, jadi saya manggil Rama. Silahkan. Gini Rama Prabu, jadi sesuai dengan mungkin banyak hadis yang menyatakan bahwa sebelum akhir zaman itu ada ciri-ciri yang akan muncul. Ya, salah satunya yang paling sering dibicarakan di seantero Nusantara, bahkan seantero dunia, itu salah satu ciri yang paling nyata nanti sebelum akhir zaman itu akan munculnya sosok Imam Al-Mahdi. Dan sebelum munculnya sosok Imam Al-Mahdi pun ada lagi ciri-cirinya, ada lagi tanda-tandanya yang akan muncul sebelum munculnya Imam Al-Mahdi. Jadi saling berkait. Nah, yang saya ingin bahas di sini bahwa sebelum munculnya Imam Al-Mahdi yang benar-benar memang diutus oleh Allah, itu akan muncul banyak, saya lupa jumlahnya, itu berapa ya? Apa 6 atau 9 orang-orang yang akan mengakui dirinya itu Imam Al-Mahdi. Padahal mereka bukan Imam Al-Mahdi. Itu sudah disampaikan dalam hadis-hadis. Artinya fenomena itu sudah terjadi. Yang saya tahu sendiri, yang saya lihat bahwa mereka mengakui secara terang-terangan saja sudah 4 Rama. Termasuk ini yang paling menurut saya yang paling apa ya? Yang paling ekstrim lah. Kalau yang 3 itu saya lihat dari yang 2 dari tokoh Buhun, dari Karawang, yang dari Jawa,
Terus, nah ini yang terakhir yang karena ini melibatkan seorang tokoh tarekoh yang bahkan beliau sendiri diangkat ataupun diakui oleh pengikutnya itu sebagai mursyid tarekoh, sebuah tarekoh. Saya tidak akan menyebutkannya di sini. Saya yakin juga para sedulur semua bisa bisa paham dengan apa yang saya maksud. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah munculnya eh, orang-orang yang saat ini mengakui Imam Al-Mahdi, khususnya di si tokoh yang tadi, yang terbaru ini, yang ekstrim, yang ditunjuk oleh salah satu tokoh torekoh di Indonesia, bahwa si A ini adalah Al-Mahdi. Yang mengikuti dia berarti dia pengikut Al-Mahdi. Yang bukan mengikut dia berarti pengikut Dajjal. Dan itu dikaitkan dengan pemilihan presiden yang saya lucunya. Bagaimana menurut Rama? Silahkan. Baik. Sebelum saya jawab, Iya, alangkah baiknya saya pun mengingatkan, iya, khususnya bagi orang-orang Pasundan. hmm, Saya mengingatkan, sebelum Al-Mahdi datang, iya, di daerah Pasundan itu akan ada tokoh. hmm, Tokoh di Lebak Cawene, kalau bahasa daerahnya, yang dikenal bocah Angon. hmm. Itu kan dulu ada uga-uga Siwangi. Dalam Wangsit Siliwangi itu, Wangsit iya, Siliwangi. Iya. Saya mengingatkan, itu iya, sudah ada hmm, dari Sunda. Cikal bakalnya sudah ada dari sana. hmm, Itu tidak semata-mata saya mengatakan hal seperti itu. Karena apa? Berkaitan, iya, erat kaitan. Sementara banyak orang yang melihat iya, syariatnya saja. hmm, Melihat tokoh ini berasal dari mana. Kemudian dikait-kaitkan dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi itu seperti apa? Dari mana? Mereka mengatakan hal-hal seperti itu. Tetapi tidak tahu yang sebenarnya. Hanya melihat dari syariatnya saja. Melihat dari kenyataannya. Nah, yang sebenarnya itu harus seperti apa kita melihatnya, Rama? Kita lihatnya harus lebih ke dalam lagi. Hakikatnya. Itu yang harus diingat. Karena apa? Perlu diketahui. Kalau misalkan satu tokoh muncul dengan sendirinya, kemudian digembar-gemborkan, saya yakin, seyakin-yakinnya, umurnya tidak akan panjang. Subhanallah. Saya sendiri mengalami seperti itu, sehingga saya moksa. Karena apa? Tadi itu tidak bisa melewatkan, tidak bisa menantekan. Ini gampang saja. Imam Mahdi ditunjuk, dikatakan. Bagaimana dengan musuh-musuhnya? Berpikirlah secara apa namanya kalau bahasa manusia, logika. Kalau dilihat dari pandangan saya, yang memunculkan hal seperti itu, yang mengangkat hal seperti itu, sebenarnya musuh. Musuh. Kenapa? Dia memunculkan tokoh tersebut, menggembar-gemborkan tokoh tersebut. Supaya apa? Supaya tokoh yang aslinya itu muncul. Ketika muncul, sergap. Maunya seperti itu. Makanya jangan heran. Di sana, di sini, Al-Mahdi, Al-Mahdi. Semua Al-Mahdi. Tokohnya seperti itu. Kemudian yang mengangkatnya seperti siapa tokoh masyarakat juga. Dan perlu diketahui, Al-Mahdi itu cakupannya bukan satu negara. Dunia. Dunia.
Jadi kalau misalkan hanya ada sekelompok orang yang mengangkat, mengaku, mengagung-agungkan, siapa dia? Al-Mahdi tidak seperti itu. Justru kemunculannya pun sangat dirahasiakan. Karena apa? Karena kemunculannya di apa istilahnya? Disesuaikan dengan keadaan zaman. Tidak serta-merta muncul. Ibarat perang itu, kalau masih bisa dengan panah, kenapa harus dengan meriam? Begitu. Nah, sekarang nih tokoh manapun ya silahkan saja. Tapi yang saya tegaskan, mereka yang mengatasnamakan, yang mengangkat, itu dari musuh yang sebenarnya bukan Al-Mahdi. Musuhnya Al-Mahdi. Musuhnya Al-Mahdi. Musuhnya Al-Mahdi itu kan Dajjal. Nah, itu. Berarti, tapi Dajjalnya pun belum ada. Itu antek-anteknya. Berarti yang di dalam tubuh orang yang tadi Rama sampaikan bahwa orang yang mengangkat, orang yang ditunjuk, atau orang yang mengangkat dirinya, berarti di dalamnya itu ada antek-anteknya Dajjal. Iya. Ada iblis berarti. Sudah bisa dipastikan. Tapi salah satu, ini yang tadi saya katakan ekstrim Rama. Iya. Salah satu yang sedang ekstrim yang kalau yang lain mungkin saya nggak terlalu mengenal ya. Ini yang ekstrim ini salah satu tokoh Torekoh ini. Bahkan ditasbihkan oleh pengikutnya bahwa dia sebagai mursyid Torekoh itu. Kalau sudah bicara Torekoh, itu atribut keduniaan dilepas. Belum bisa dikatakan Torekoh kalau masih memikirkan hal-hal keduniawian. Masih memikirkan hal-hal pangkat, jabatan. Masih berpihak pada salah satu pihak itu. Apalagi hal seperti itu. Kemudian mengatakan seenaknya. Iya, yang nggak mau ikut katanya pengikut Dajjal. Kalau orang Torekoh itu sangat berhati-hati, apa yang dia katakan itu sebenarnya datang dari langit, tidak bisa sembarangan. Bukan keinginan ucapannya sendiri. Bukan orang Torekoh itu. Jadi ucapannya itu mewakili ucapan-ucapan dari langit. Dari langit. Tapi beliau juga mengakuinya semua dari langit itu. Bahkan pernah memberikan cindera mata yang katanya dari surga Firdaus. Iblis itu tahu sebelum kabar datang ke dunia. Iblis lebih tahu. Iblis lebih pintar. Bicara Quran. Dari mana sampai kemana? Iblis tahu. Bahkan waktunya diturunkan. Di mana tempatnya. Jumlahnya berapa. Siapa yang membawanya. Iblis tahu. Iblis lebih tahu. Jadi ketika bicara Dajjal, dia memasukkan pemikirannya pada seseorang. Seolah-olah lebih tahu. Dan ingat bahwa Dajjal itu selihai-lihainya makhluk yang bisa memutarbalikan fakta. Dajjal. Dajjal. Subhanallah. Allah memberikan seperti itu, memberikan kelebihan. Iya, betul. Kelebihan-kelebihan tersebut belum saatnya. Contoh sekarang, belum saatnya kita mengetahui di mana Dajjal. Kita mengetahui di mana Al-Mahdi. Belum saatnya. Nanti juga waktunya tahuan dengan sendiri. Seperti bicara musim. Kalau belum musim hujan, ya belum datang. Iya, betul. Kemarau panjang, katakan kemarau panjang. Besok hujan. Siapa yang mengatakan seperti itu? Tanda-tandanya pun belum ada. Betul. Awan hitam tidak ada. Kemudian udara pun tidak basah. Dan yang lainnya ada pendukung-pendukungnya.
Kalau cuaca, bicara cuaca. Sama ini juga. Ketika bicara Al-Mahdi. Siapa pendukungnya? Bagaimana keadaan dunia? Bukannya di sini saja, bukan. Al-Mahdi itu cakupannya dunia sekali lagi. Kondisi dunia. Kondisi dunia. Boleh mereka mengatakan, saya Al-Mahdi. Siapa yang mengakuinya? Beliau, tokoh-tokoh. Siapa yang mengangkatnya? Apa di Indonesia? Dilihat secara hakikat. Siapa dia? Yang utama itu hakikatnya. Sementara kita lihat turunan-turunan dari fisiknya saja, mohon maaf. Tertipu. Seperti sekarang ini. Lihat tokohnya. Tokoh masyarakat. Tokoh toreko. Siapa yang tahu isinya? Siapa yang tahu hakikatnya? Tidak ada yang membahas seperti itu. Makanya saya sangat berterima kasih untuk memberikan pencerahan. Sudah diketahui. Kalau suatu bangsa dipegang oleh bukan ahlinya, hancur. Sama agama juga. Kalau dipegang bukan oleh aslinya, hancur. Tinggal tunggu kehancuran. Toreko dipegang bukan oleh orang ahlinya, hancur. Bukan mursyid yang sesungguhnya. Betul. Kemana itu pengikutnya? Kenapa? Ya tadi, jangan heran. Karena dia ditugaskan oleh Dajjal. Bisa memutarbalikan fakta. Ini sudah kenyataan. Baru cakupannya anak buah, apalagi Dajjal. Sama Dajjal juga, lingkupannya dunia. Ingat, Dajjal itu mengatakan, api dikatakan air, air dikatakan api. Percaya semua. Nah, tokoh yang seperti ini juga udah ada. Dikatakan bahwa saya dapat kabar dari langit. Dari langit mana? Mohon maaf, saya juga sama. Melihat, menyimak. Dia bukan toreko. Bukan mursyid berarti. Bukan mursyid. Torekonya iya, tetapi penyimpangannya kok semaunya. Dilihat ke dalamnya, dilihat hakikatnya siapa. Anak buah Dajjal. Mereka sebenarnya ingin secepatnya keluar Dajjal itu. Ingin. Karena apa? Ingin cepat menguasai dunia. Betul. Jadi kasihan sekali ya pengikut-pengikutnya ya, Mama. Masya Allah. Padahal pengikutnya itu, kalau saya lihat pengikutnya banyak sekali dari kalangan ulama-ulama yang berpendidikan tinggi. Fanatik mereka, sangat fanatik. Semakin dekat, nah itu dia. Semakin dekat, mereka semakin tercuci, terkikis keimanan yang sebenarnya. Itu tadi itu keahlian Dajjal. Jangan heran. Tapi mohon maaf, Romo. Ini kan kalau kaitannya tentang keberadaan Imam Mahdi, memang yang mengatakan berasal dari Indonesia itu sudah cukup banyak juga. Artinya kemunculannya si tokohnya ini, si bukan Mister ya, si Al-Mahdinya ini kan katanya dari Indonesia. Banyak sekali yang sudah meyakini. Ya mungkin tadi ini strategi juga dari Dajjal, karena Dajjal mengetahui mungkin karena si sosoknya mungkin yang memang ada di Nusantara, makanya dimasukkan semua pahamnya supaya rame atau seperti itu, sama ya. Tapi apa memang benar dari Nusantara menurut Rama sendiri? Saya buka. Ketika orang mengatakan, apa iya dari Nusantara? Nusantara itu kan luas. Cakupannya dulu. Apalagi kalau kita lihat ke belakang Pasundan, sampai kemana dari Pasundan? Luas. Jangan lihat sekarang. Kalau sekarang kan sedikit. Kemudian lihat Nusantara. Bisakah? Bisa. Karena apa? Tadi itu hakikatnya dari mana? Coba aja lihat negara-negara Islam.
negara Islam mana yang paling banyak penduduknya. Meskipun negara Islam, penduduknya belum tentu semua Islam. Iya. Kemudian lihat juga, apakah mereka itu punya skill atau apa istilahnya, kemampuan individu yang bisa setara dengan Dajjal di negara-negara yang lain. Lihat sejarah Islam. Kalau dilihat dari Indonesia ini, Nusantara ini, sangat banyak. Berarti kemungkinan terbesar di Nusantara juga ada ya. Dajjal itu diciptakan Allah dengan berbagai macam kelebihan. Tandingannya pun ya itu sama Al-Mahdi itu. Diciptakan juga dengan berbagai macam kelebihan. Bukan hanya dari Nusantara, katanya Nusantara. Lihat ke atas, keturunan siapa. Dajjal itu keturunan siapa? Campuran, sama. Al-Mahdi juga manusia pilihan. Kemudian ada campur tangan juga. Kayangan. Ada terah kayangan. Iya. Karena apa? Terbentuknya kayangan itu siapa sih? Ya Allah menciptakan juga ketika makhluknya tidak bisa hidup di dunia. Ada yang tidak bisa hidup di surga. Ciptakan kayangan. Mungkin bagi sebagian besar apa sih kayangan? Silakan buka sejarah. Ya kalau kita mengerucutkan seperti itu Rama, kan tadi menurut Rama kan bahwa Al-Mahdi ini juga campuran, artinya ada darah terah kayangannya, darah biru kayangan. Sementara kayangan kan cuma 2, ada di atas negara Indonesia dan di negara India. Nah kalau dari 2 negara ini, kalau masuk ke klasifikasi berikutnya, yang muslimnya terbesar antara penduduknya sama-sama besar ini, bahkan kecil. Tapi kan kalau lihat angka muslim yang terbesar kan Nusantara, Indonesia lah. Berarti kan kemungkinan terbesarnya memang di Indonesia. Betul. Jadi begini kaitannya, kenapa dari kayangan juga. Kayangan yang berada di atas Nusantara terpengaruh juga penduduk yang ada di bawahnya. Oh gitu. Iya. Muslimnya banyak. Kenapa bisa terpengaruh? Begini. Mereka itu sangat apa istilahnya? Sama ingin mengetahui. Ingin mengetahui seperti apa sebenarnya alam dunia, terutama yang ada di bawah. Karena apa? Ketika seseorang ruh sukmanya melesat melewati kayangan. Orang kayangan itu pasti mencari kabar, mencari tahu identitas siapa itu. Itu terpengaruh. Makanya banyak juga yang turun, yang ingin. Nah, kayangan di atasnya juga sudah istilahnya apa ya? Mengikuti yang di bawah. Karena apa? Orang kayangan juga sama ingin ke atas langit. Nah ini kan berarti udah kalau saya simpulkan udah menarik ini Rama. Berarti kan salah satu ciri kalau ingin dikatakan sebagai Al-Mahdi, dia harus punya darah biru terah kayangan. Nah tadi kembali ke tokoh A yang diangkat oleh si tokoh Torekoh tadi sebagai Al-Mahdi. Apakah dia punya darah kayangan? Tidak ada. Nah, berarti kan udah di situ aja udah tercoret kan? Tercoret. Nah satu lagi dari banyaknya ciri dari Al-Mahdi, salah satu yang paling saya ingat dan kebetulan Rama hadir di sini. Beliau juga punya darah terah Siliwangi dan Majapahit. Apakah itu benar? Iya. Berarti punya darah Rama juga? Iya. Berarti karena saya akan perjuangan yang belum selesai juga. Berarti Rama mengenal dong kalau baru diingat saja sudah energinya masuk. Ya berarti Rama mengenal sosoknya kalau subhanallah.
satu perjuangan, satu barisan. Tidak usah dibahas sebenarnya. Iya. Karena tokoh yang sesungguhnya kan masih disembunyi. Iya. Tidak usah dibesar-besarkan. Biarkan mereka yang besar-besarkan. Nanti padam sendiri. Berarti sudah cukup jelas ya Rama ya dari kontroversi si tokoh Toreko tadi yang mengangkat si tokoh A, semuanya sudah terjawab. Si tokoh Toreko itu bukan seorang mursyid dan si tokoh A juga bukan Al-Mahdi. Terima kasih atas informasi yang luar biasa ini Rama. Mudah-mudahan menjadi hidayah untuk semua sedulur yang menyaksikan video ini supaya bisa kembali menata kembali keyakinannya, keimanan kepada Allah supaya tidak terjebak oleh skenario antek-anteknya Dajjal tadi. Nah, mohon maaf Rama, saya izin nanti setelah acara ini boleh kami berdialog sebentar di luar syuting. Boleh. Iya, izin dulu sekarang mumpung belum jauh. Nah, terima kasih atas kehadirannya Rama. Mohon maaf kalau memang dari penerimaan dari bahasa kami yang memang bodoh ini kurang sopan terhadap tokoh sebesar Rama Prabu, dan kami minta doanya untuk Padepokan. Mohon maaf saya meminjam nama Siliwanginya. Sini saya pinjam gunakan cahaya Siliwangi. Mohon izinnya supaya menjadi berkah untuk semuanya. Saya sangat senang. Berarti diingat saya. Semoga dengan namanya tersebut memberikan support, memberikan energi. Amin. Perjuangan saya. Amin. Teraplikasikan. Alhamdulillah. Ya. Mungkin hanya itu saja yang saya bahas dan mudah-mudahan bisa menjawab fenomena dan juga hal-hal yang mungkin masih menjadi perang batin ya di banyak dalam diri para sedulur yang muslim di sana tentang fenomena ini. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi mereka untuk mengambil kesimpulan yang benar, tidak terjebak lagi. Dan mohon maaf saya tidak menjamu tadi Rama, mohon maaf. Tidak apa-apa. Ya. Saya katakan suatu kehormatan bisa menjumpai panjenengan. Justru kami di sini yang mendapat kehormatan, kami padahal tidak ada sama sekali niatan untuk Rama yang hadir langsung, tapi ya alhamdulillah mungkin salah satu berkah buat kami kedatangan salah satu tokoh besar Nusantara yang memang namanya kami gunakan. Semoga menjadi berkah dan menjadi pengingat juga buat kami di sini di Padepokan Siliwangi bahwa apa yang sedang kita perjuangkan itu belum seberapa, masih banyak ujian-ujian, halangan-halangan dari musuh-musuh kita semua. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Mudah-mudahan Rama selalu diberikan kesehatan. Monggo silakan. Pamit. Iya, monggo orang. Pesan saya tetap dalam barisan. Amin. Semoga cepat berkumpul bersama. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sedulur semua dimanapun berada, dari awal sampai sekarang badan saya masih gemetar ini ya. Saya tidak saya sampai tidak kepikiran sama sekali bahwa sosok tokoh goib yang akan hadir di konten pada kali ini akan hadir langsung dihadiri oleh beliau, tokoh Nusantara yang memang sangat luar biasa, yang tetap sampai saat ini wanginya, aromanya dirasakan banyak orang. Dan
Sedangkan kami menggunakannya sebagai nama padepokan kami sendiri. Mudah-mudahan dialog kami tadi bisa diambil hikmahnya oleh para sedulur dimanapun berada untuk bisa menyikapi fenomena-fenomena yang muncul. Banyak fenomena yang muncul yang memang saat ini digagas atau diskenario oleh anek-aneknya di Dajjal itu sendiri atau iblis untuk memutarbalikkan sesuatu fakta yang memang sebenarnya sudah dikabarkan, cuman pada saat yang dikabarkan itu hadir, biasanya orang tersebut sendiri tidak sadar bahwa yang muncul itu adalah sesuatu yang dia tunggu. Banyak sekali referensi yang mengatakan bahwa Dajjal itu nanti akan mengajak ke surga padahal neraka, dan akan memperlihatkan neraka padahal itu surga. Itu bahasa seperti itu dari kita kecil sudah tahu. Tapi pada saat kondisi itu hadir di kehidupan nyata kita, kita itu nggak ngeh gitu. Itu yang bahayanya. Saking halusnya iblis itu membuat skenario. Sekali lagi mudah-mudahan dialog kami bisa menjadi salah satu referensi para sedulur semua untuk bisa lebih bijak mengambil satu kesimpulan untuk kaitannya dengan akidah. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat dan ada hikmah yang bisa diambil. Kami berdua mewakili tim padepokan saya Siliwangi. Mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.